kita Bapak Hamdi STMT. Kita persilakan Pak Hamdi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kepala Bapeda Provinsi Sumatera Barat sekaligus PJ Bupati Pasaman Barat. Yang saya hormati Bapak Ibu di teman-teman di Bapeda Provinsi Sumatera Barat. Saya hormati juga Pak Sumedi Andoni Mulyo. Pak sekarang jabatannya Direktur Tata Ruang ya Pak ya, Direktur Tata Ruang dan Penanggulangan Bencana. Kalau tidak salah, baru seminggu ini kalau nggak salah ya Pak ya. Kemudian Bapak Ibu Bapeda, Kepala Bapeda dan teman-teman staf di Bapeda se-Sumatera Barat, Kabupaten Kota se-Sumatera Barat. Sebetulnya saya agak sedikit sanjung bisa menjadi pemateri pada sesi kali ini, pada BIMTEK kali ini, karena menurut hemat saya baru tidak terlalu banyak pengalaman di Bapeda Provinsi. Di Bapeda, baru masuk Bapeda tahun 2011 kemarin. Ketika diberi amanah untuk menjadi pemateri kali ini, mudah-mudahan bisa memberikan sedikit wawasan dan insight baru pada kita semua terkait bagaimana menyusun dokumen perencanaan dengan memanfaatkan prinsip-prinsip tematik, holistik, integratif, dan spasial. Izinkan saya sedikit share screen. Saya ngambil judul itu analisis spasial ekonomi unggulan antar wilayah kabupaten kota. Karena pada dasarnya secara ini outline sebagaimana sudah disampaikan Ibu moderator tadi, Bu Winnie Sayori ini mentor saya selama di Bapeda, Bapak Ibu semua. Jadi selama saya masuk di Bapeda sampai sekarang di fungsional perencana, atasan langsung saya ya Bu Winnie inilah selama hampir 9 tahun. Jadi saya banyak belajar dari Bu Winnie juga terkait pengembangan wilayah. Nah, secara alur analisis perencanaan pembangunan, jadi dalam kalau kita mengerucutkan secara mengerucut gitu, pokok-pokoknya saja dalam penyusunan perencanaan pembangunan itu, menurut hemat saya ada lima faktor penting di sana. Pertama itu mengidentifikasi apa keunggulan dan kelemahan kita, baik itu yang saya garis bawahi di sini adalah sektor ekonomi, karena apapun aktivitas yang kita laksanakan di daerah kita, apakah melakukan kegiatan produksi ekonomi, melakukan kegiatan jasa, dan apapun itu akan tergambar dalam klasifikasi 21 sektor ekonomi. Nah, kemudian perlu juga untuk mengidentifikasi apa permasalahan dan isu strategis, baik kalau kita bisa lihat di sini adalah SW dan OT-nya gitu. Kemudian titik krusial selanjutnya adalah bagaimana kapasitas keuangan daerah kita. Kemudian bagaimana kita bisa menentukan target makro pembangunan kita setelah adanya identifikasi dan analisa kapasitas keuangan daerah. Lalu kemudian kita bisa merumuskan tujuan, sasaran, program berdasarkan visi misi kepala daerah. Nah, kemudian untuk bisa menyusun dokumen tersebut, kita perlu kapasitas itu berbeda untuk masing-masing ASN. Kalau saya mengutip dari Pak Randy Wirihatnolo, ini mantan kampus Datin Bappenas, sekarang kembali ke menjadi perencana utama di Bappenas. Jadi ada tipe A, B, C, dan D untuk masing-masing ASN tersebut. Nah, kebanyakan mungkin bagi kita tidak merata pembagiannya tersebut. Yang kita harapkan sebenarnya kan semua, kalau sebagian besar ASN di Bapeda itu berada pada tipe A, itu bisa bekerja dalam teamwork, cepat paham, konstruktif, visioner, dan implementatif, serta doable, maka hasil dokumen perencanaan kita akan baik. Tapi kalau kebanyakan ASN kita berada di tipe yang C, hanya bisa memberitahu tapi tidak produktif, atau beberapa mungkin ada yang tipe B selalu minta dibimbing dan diajari tapi tidak bisa bekerja dalam teamwork, atau ada juga yang tipe D bisa bekerja dalam teamwork, mudah diajari tapi lambat pahamnya dan tidak doable, agak susah juga untuk diandalkan. Nah, mudah-mudahan kali ini kita bisa
menciptakan ASN yang berada pada tipe A. Setidaknya lebih dari 50% ASN di Bapeda bisa berada pada tipe A, sehingga dokumen perencanaan yang kita hasilkan nanti akan berkualitas seperti itu. Nah, apa kompetensi ASN yang diharapkan? Berdasarkan Permenpan RB nomor 38 tahun 2017 tentang standar kompetensi jabatan, itu ada kompetensi secara manajerial, sosial, kultural, dan juga teknis. Nah, permasalahannya kita di kompetensi teknis cenderung agak kurang baik di daerah, terutama di daerah di sini. Nah, kalau kita mengacu kepada apa sih kompetensi teknis yang dibutuhkan oleh Bapeda seperti itu, sebenarnya ada beberapa referensi yang bisa kita ambil. Pertama dari Kepmenaker nomor 11 tahun 2019 tentang standar kompetensi kerja nasional bidang perencanaan pembangunan. Pada sebenarnya tujuan utama dari kompetensi yang ada di perencanaan pembangunan itu adalah bagaimana SDM perencanaan pembangunan bisa mengelola kegiatan perencanaan pembangunan secara teratur dan sistematis, dengan fungsi utamanya itu berada pada siklus perencanaan, yaitu menyiapkan kegiatan perencanaan, mengelola pelaksanaan rencana pembangunan, kemudian bagaimana memantau pelaksanaan rencana pembangunan, juga terakhir mengevaluasi perencanaan rencana pembangunan, sehingga hasil dari evaluasi tersebut bisa dipersiapkan lagi untuk menyusun kegiatan perencanaan di siklus selanjutnya seperti itu. Dan ini harus didukung oleh kompetensi umum berupa bisa memanfaatkan teknologi informasi, perangkat elektronik, dan juga sekarang mungkin sistem informasi seperti itu kalau kita berada di revolusi industri. Nah, kemudian kenyataannya yang ada di daerah sekarang, kita kebanyakan menggantungkan diri untuk bisa menyusun teknis perencanaan itu kepada tenaga ahli yang ada di perguruan tinggi biasanya. Dan kapabilitas kita secara teknis di lembaga Bapeda itu relatif lebih rendah, jauh lebih rendah daripada tenaga ahli. Nah, bagaimana kita bisa meningkatkan kapasitas kita untuk bisa tidak terlalu menggantungkan diri kepada tenaga ahli yang ada di perguruan tinggi, sehingga kita bisa secara mandiri menyusun dokumen perencanaan kita seperti itu. Nah, hal ini juga penting karena mengapa kapasitas kita rendah? Mungkin salah satunya menurut pendapat saya karena pola karir yang yang berjalan selama ini itu dimulai ketika seorang mulai dari staf, kemudian dia bisa menjadi kasubdit, kabid, kemudian bisa menjadi kepala badan, atau ketika peluang untuk menjadi kepala badan tidak terlalu besar, bisa dia punya alternatif lain menjadi perencana ahli media seperti itu. Karena mungkin bisa memperpanjang usia pensiun. Atau dari kepala badan, dia tidak untuk bisa menjadi eselon 1 agak susah, ada peluang lain untuk menjadi perencana ahli utama. Contohnya di Kepala Bapeda Provinsi Riau. Sekarang itu perencana ahli utama di Provinsi Riau. Nah, kalau untuk perencana ahli media itu sebenarnya banyak contoh juga di Provinsi Sumatera Barat sendiri juga banyak. Salah satunya Bu Tifa dari Kabit sekarang jadi perencana ahli media seperti itu. Nah, saya menawarkan bagaimana kalau kita mulai dari awalnya memang sudah perencana ahli seperti itu. Seperti yang tren sekarang, kalau kita mau masuk PNS itu kan memang formasi yang tersedia itu adalah formasi jabatan fungsional, bukan lagi jabatan administratif. Nah, kalau kita bisa mengelola pola karir yang baik seperti ini, secara tidak langsung ini akan memperkuat kapasitas SDM yang ada di Bapeda khususnya, dan juga nanti secara langsung akan berdampak pada kualitas dokumen perencanaan yang ada di daerah. Nah, apa urgensinya ketika kita kaitkan dengan BIMTEK kali ini? Saya akan memfokuskan pada identifikasi sektor ekonomi unggulan, karena kalau saya mengutip dari paparannya Pak Sumedi, kalau kita salah dalam mengidentifikasi masalah, identifikasi potensi sektor unggulan dan permasalahan yang ada di daerah, kebijakan kita pada akhirnya akan gagal seperti itu. Nah, kita harus bisa berdasar pada identifikasi sektor ekonomi unggulan apa yang ada di kita, apa unggulan kita, apa kelemahan kita, kemudian apa permasalahan dan apa isu strategis yang ada di kita. Sehingga kalau tahap-tahap stepnya dari identifikasi masalah sampai implementasi kebijakannya benar, sehingga kinerja kebijakannya nanti akan berhasil. Nah, kemudian kita masuk ke
metode dan penentuan sektor ekonomi unggulan daerah. Nah, titik tolaknya adalah pertumbuhan ekonomi. Permasalahan pokok dalam pembangunan daerah adalah terletak pada penekanan kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan atau endogenous development dengan menggunakan potensi sumber daya manusia. Nah, orientasi ini mengarahkan pada pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah dalam proses pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang peningkatan ekonomi. Nah, perbedaan tingkat pembangunan yang didasarkan atas potensi ini berdampak pada perbedaan sektoral dalam pembentukan PDRB, sehingga secara hipotesis dapat dirumuskan bahwa semakin besar peranan potensi sektor ekonomi yang memiliki nilai tambah terhadap pembentukan atau pertumbuhan PDRB di suatu daerah, maka semakin tinggi pula laju pertumbuhan PDRB daerah tersebut atau pertumbuhan ekonominya. Nah, secara umum untuk mengidentifikasi sektor-sektor ekonomi unggulan tersebut yang ada dalam PDRB terdapat beberapa alat analisis, di antaranya yang lazim kita gunakan itu adalah analisis ESKI dan Klasen. Beberapa dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Barat pun dari beberapa periode terakhir juga menampilkan hanya 2 analisis ini saja. Yang paling dasar itu adalah analisis LQ dan juga kemudian ada beberapa dilengkapi dengan Klasen. Tapi jarang sekali yang menyentuh analisis share. Dan lebih jarang lagi mengkombinasikan ketiga analisis ini untuk menentukan sektor ekonomi unggulan. Nah, secara umum kita akan bertitik tolak, pembahasan kita kali ini akan besar pada menganalisis kombinasi ketiga analisis untuk menentukan sektor ekonomi unggulan di daerah. Nah, sebenarnya saya ingin nanti ada sedikit latihan juga sebenarnya. Sebentar, saya ingin share dulu file latihannya kalau bisa. Sebentar. Bapak Ibu, saya cari filenya dulu ya. Nanti bentar. Pertama, analisis LQ. Nah, analisis LQ sendiri merupakan suatu perbandingan tentang besarnya peran suatu sektor industri atau di sektor atau industri di suatu daerah terhadap besar peranannya sektor industri tersebut secara nasional. Nah, selama ini kita bisa mengenal LQ itu adalah static location question atau hanya melihat dari outputnya saja. Padahal sebenarnya ada sekarang itu LQ itu terbagi antara static LQ atau dan juga kemudian ada dynamic LQ. Nah, dynamic LQ sendiri adalah melihat berdasarkan melihat laju pertumbuhan suatu sektor unggulan di suatu wilayah. Nah, cara menghitungnya sebenarnya Bapak Ibu sebenarnya sudah banyak yang tahu lah bagaimana cara menghitungnya. Static LQ itu menghitung perbandingan antara sektor I dibandingkan dengan PDRB total di daerah. Misalkan ini adalah kabupaten kota, kemudian dibagi dengan nilai output sektor I di daerah referensinya, atau misalkan itu adalah provinsi, dibagi total semua sektor yang ada di daerah referensi atau provinsi. Nah, nilai LQ ya, kalau nilai perbandingan ini besar dari 1, berarti itu didefinisikan sebagai sektor basis di daerah tersebut. Nah, kalau nilai LQ-nya kecil dari 1, itu
itu didefinisikan bukan merupakan sektor basis di daerah tersebut. Nah, selanjutnya ada juga dynamic LQ yang sebagaimana saya katakan tadi, menghitung laju pertumbuhan sektor di masing-masing daerah acuan dan juga daerah referensi seperti itu. Nah, jika nilai di LQ-nya lebih dari 1, maka potensi pengembangan sektor tersebut secara regional lebih cepat dibandingkan sektor yang sama di provinsi. Dan sebaliknya juga jika nilainya kecil dari 1, maka potensi perkembangan sektor tersebut secara regional itu lebih rendah dibandingkan sektor yang sama di provinsi. Namun pada kali ini kita akan latihannya mungkin cukup sebatas LQ saja. LQ atau static LQ saja. Oh, belum juga. Sebentar saya mau share, belum selesai. Maaf ya Bapak, ini jaringannya agak sedikit perlu diperbaiki dulu. Ya, udah. Di chatnya saya sudah kirim file data latihan, Bapak Ibu bisa download. Sebenarnya ini cuma secara sederhana saja bagaimana cara menghitung LQ. Di sana itu sudah tersedia beberapa sheet, jadi ada data yang sudah saya tampilkan, data PDRB Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2010 sampai 2019, kemudian juga PDB nasional dari tahun 2010 sampai 2019, juga ada kemudian beberapa sheet yang akan kita gunakan dalam menghitung LQ, kemudian nanti juga kelasan dan juga shift share. Nah, untuk LQ sendiri,
itu kan tadi menghitung bagaimana kontribusi suatu sektor di kabupaten atau provinsi dibandingkan dengan kontribusi itu sektor tersebut di level yang lebih tinggi. Nah, kalau kita bisa menghitung berarti kita membandingkan antara misalkan di sini adalah Sumatera Barat dibagi dengan total PDRB yang ada, kemudian harus kita kunci. Nah, kemudian dibagi dengan secara nasional, dibagi juga total secara nasional untuk suatu sektor. Kemudian nilainya 1,82 untuk tahun 2010, nilai LKIP sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dibandingkan dengan angka yang ada di nasional itu nilai LK-nya 1,82. Berarti ini sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan itu merupakan sektor basis pada tahun 2010. Nah, kita bisa menghitung untuk semua sektor pada tahun 2010. Nah, jadi nilainya ada yang berwarna hijau itu merupakan sektor basis Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2010. Nah, kita bisa menghitung dari tahun 2010 sampai tahun 2019. Misalkan dulu, dibuka kuncinya dulu. Mulai nilainya untuk semua sektor ini. Bisa mencoba masing-masing. Sebenarnya ini sudah sangat mendasar sekali untuk penentuan sektor LQ ini bagi pejabat Bapeda seharusnya, karena ini merupakan dasar sekali dalam penentuan sektor ekonomi unggulan, sektor basis di masing-masing daerah. Nah, kita sudah bisa mengkalkulasi semuanya. Nah, dari 2010 sampai 2019 ada nilai LQ untuk masing-masing sektor ekonomi, 17 sektor. Jadi kita bisa, kalau untuk dokumen perencanaan untuk ke depan, kita bisa mengambil rata-rata nilai LQ untuk masing-masing dari masing-masing sektor berdasarkan 10 tahun terakhir ini. Jadi average masing nilai LQ-nya, jadi ketemulah rata-rata nilai LQ untuk semua sektor. Jadi bisa kita definisikan sebenarnya sektor basis yang ada di Provinsi Sumatera Barat itu adalah pertanian, kehutanan, dan perikanan, kemudian ada pengadaan air, perdagangan besar dan eceran, transportasi dan pergudangan, kemudian juga informasi dan komunikasi, administrasi pemerintahan, jasa pendidikan, dan juga jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Secara sederhana sebenarnya seperti itu untuk menghitung nilai LQ untuk sektor ekonomi di masing-masing daerah. Seperti inilah nilainya nanti, kalau Bapak-Ibu sudah bisa menghitung. Saya akan lanjut kemudian untuk, demikian Bapak-Ibu semua bisa mengikuti ya. Kemudian akan lanjut dengan klasen. Nah, klasen adalah pada dasarnya adalah mengelompokkan sektor atau subsektor atau usaha atau komoditi daerah dengan cara membandingkan pertumbuhan ekonomi daerah dengan pertumbuhan ekonomi daerah menjadi acuan atau secara nasional, dan membandingkan kontribusi PDRB di suatu sektor terhadap di nilai acuan, membandingkan antara kontribusi dengan pertumbuhannya. Nah, bisa diklasifikasikan menjadi 4 kuadran. Jadi ada kuadran 1, 2, 3, dan 4, di mana kuadran yang 1 itu berarti sektor yang maju dan tumbuh cepat. Itu nilai kontribusinya lebih tinggi dari kontribusi secara nasional, dan juga pertumbuhannya juga lebih tinggi daripada pertumbuhan secara nasional.
Sama untuk beberapa sektor yang lain juga, misalkan untuk kedua sektor potensial berkembang, berarti kontribusinya lebih besar dari kontribusi secara nasional, kontribusi nasional juga, tapi pertumbuhannya lebih kecil dari pertumbuhan nasional, itu terdefinisi sebagai sektor potensial berkembang. Dan juga sektor maju tapi tertekan itu adalah kontribusinya kecil dari kontribusi nasional, tapi pertumbuhannya tinggi daripada pertumbuhan sektor itu pada level nasional. Kemudian juga sektor yang tertinggal, itu yang nilai kontribusinya kecil dan juga pertumbuhannya juga kecil. Nah, kalau kita kembali ke data latihan, nah itu di sheet selanjutnya di klasen. Nah, SI berarti tadi berarti kontribusi satu sektor dibandingkan dengan kontribusinya secara nasional. Kalau sebenarnya di data file sheet sumber dan nasional itu sudah ada kalkulasi terhadap kontribusi untuk masing-masing sektor. Kalau kita bisa ambil datanya, ini kan didistribusi. Nah, karena datanya berada dari 2010 sampai 2019, jadi kita akan menghitung nilai rata-ratanya saja. Rata-rata kontribusinya. Kontribusi berarti distribusinya. Jadi rata-rata kontribusi sektor pertanian, kehutanan perikanan di Sumatera Barat itu adalah 23,82%, dan sedangkan kalau kita bandingkan dengan secara nasional, ini 13,51%. Berarti kontribusi sektor pertanian, kehutanan perikanan di Sumatera Barat itu lebih tinggi daripada nasional. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana pertumbuhannya. Sama juga kita akan menghitung rata-rata pertumbuhan sektor pertanian. Di sini juga sudah ada datanya. Ini pertumbuhan PDB. Jadi karena datanya dari 2010 sampai 2019, berarti pertumbuhannya itu berada dari angkanya ada dari 2011 sampai 2019. Kita akan menghitung juga rata-ratanya. Rata-ratanya adalah 3,64% untuk pertumbuhan di Sumatera Barat. Nah, kita akan menghitung juga secara nasionalnya apa nilai rata-rata pertumbuhannya. Nah, pertumbuhannya ternyata pertumbuhan sektor pertanian di Sumatera Barat itu lebih rendah rata-rata pertumbuhannya daripada sektor nasional, sehingga secara tipologi dia sebagaimana dipaparkan tadi, dia berada pada kuadran potensial berkembang seperti itu. Nah, kita juga bisa menghitung semua sektor sehingga kita bisa melihat tipologi masing-masing sektor. Nah, sektor yang maju dan tumbuh pesat di Sumatera Barat selama 10 tahun terakhir ini adalah, kalau kita berdasarkan perhitungan, adalah sektor perdagangan, sektor transportasi dan pergudangan, kemudian sektor administrasi permintaan, jasa pendidikan, dan juga jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Nah, sektor-sektor yang tertinggal kalau kita lihat di sini adalah industri pengolahan, ternyata merupakan sektor yang tertinggal di Sumatera Barat. Kemudian juga ada jasa keuangan dan asuransi, real estate, jasa perusahaan, dan juga jasa lainnya. Secara sederhana, menghitung tipologi klasen adalah seperti itu, Bapak Ibu. Kita kembali ke paparan. Nah, sinilah beberapa kalau kita kuadrankan. Jadi sektor maju dan tumbuh cepat, sektor yang potensial berkembang, sektor maju tetapi tertekan, dan juga sektor yang relatif tertinggal. Nah, secara sederhana, beberapa dokumen perencanaan rata-rata hanya mengandalkan kedua analisis ini saja. Kemudian juga tidak terdapat langkah lanjutan mengkombinasikan kedua analisis ini, kemudian apa sih sektor unggulannya gitu. Ya, yang ada ya masing-masing analisis LQ ada hasilnya ini, analisis klasen hasilnya ini, tapi tidak ada mengerucut ke kesimpulan kedua hasil analisis ini apa, seperti itu. Nah, kemudian kita akan menambahkan satu lagi analisis, yaitu analisis shift share. Nah,
Analisis shift share adalah satu teknik yang digunakan untuk menganalisis data statistik secara regional, baik berupa pendapatan per kapita, output, tenaga kerja, maupun data lainnya. Nah, dalam analisis ini akan diperlihatkan bagaimana keadaan pertumbuhan di daerah dengan dibandingkan pada pertumbuhan nasional. Nah, tujuan dari analisis shift share ini adalah untuk melihat dan menentukan kinerja atau produktivitas kerja perekonomian daerah dengan membandingkannya dengan wilayah yang lebih luas. Nah, shift share ini membagi pertumbuhan itu kepada 3 jenis, yaitu pertumbuhan secara nasional atau KPN, komponen pertumbuhan nasional, dan juga ada komponen pertumbuhan secara proporsional, dan juga komponen pertumbuhan pangsa wilayah. Pertumbuhan nasional itu adalah perubahan produksi atau kesempatan kerja di suatu wilayah yang disebabkan oleh perubahan produksi atau kebijakan ekonomi nasional dan kebijakan lain yang mampu mempengaruhi perekonomian dalam suatu wilayah. Jadi pertumbuhan pergeseran ekonomi yang ada di daerah itu ada pengaruh dari pertumbuhan kebijakan secara nasional, tidak murni hanya ada kebijakan dari daerah saja. Kemudian ada juga komponen pertumbuhan proporsional, yaitu perubahan produksi atau kesempatan kerja suatu wilayah yang disebabkan oleh komposisi sektor dalam permintaan produk akhir, serta perbedaan dalam struktur dan keragaman pasar. Sehingga penerapan pertumbuhan proporsional ini, komponen pertumbuhan proporsional ini dapat mengukur perubahan relatif suatu sektor terhadap sektor yang sama di tingkat nasional, sehingga disebut juga pengaruh bauran industri atau industrial mix, seperti itu. Nah, terakhir, komponen yang selanjutnya adalah pertumbuhan pangsa wilayah, yaitu komponen perubahan produksi atau kesempatan kerja suatu wilayah yang disebabkan oleh keunggulan komparatif gitu. Wilayah tersebut sepertinya adanya dukungan kelembagaan di level daerah atau prasarana sosial ekonomi yang ada, atau kebijakan lokal yang bersifat lokal di sini, atau kearifan lokal yang ada di suatu wilayah tersebut. Nah, cara menganalisisnya adalah, misalkan kita punya data PDRB di tahun awal dan juga PDRB di tahun akhir, dan di situ akan dibagi ada 3 komponen tadi, komponen pertumbuhan secara nasional, komponen pertumbuhan secara proporsional, dan juga komponen pertumbuhan pangsa wilayah. Ini agak belum saya perbaiki paparannya, mohon maaf. Nah, sektor yang dikatakan maju itu adalah jika nilai komponen pertumbuhan proporsional dan komponen pertumbuhan pangsa wilayah itu lebih besar dari 0. Dan kalau nilainya kecil dari 0 itu bisa diidentifikasi sebagai sektor yang lamban, seperti itu. Nah, cara menghitungnya seperti ini rumusnya. Jadi ada national share, proportional shift, dan juga differential shift. Proportional shift berarti komponen pertumbuhan proporsional, dan juga differential shift itu adalah komponen pertumbuhan pangsa wilayah. Nah, kita akan kembali ke data latihan. Kita ke sheet yang ada shift share-nya. Nah, di sini sebenarnya saya sudah menampilkan tabel yang berisi di judul kolomnya itu sudah masing-masing sudah ada nilai apa yang dimaksud, nilai apa yang kita inputkan dalam masing-masing kolom. Kalau di kolom D berarti ini adalah PDB nasional pada satu sektor di tahun awal. Jadi E berarti nilai produk output nasional, sektor I di tahun T-N berarti T tahun awal, seperti itu. Kalau kita bisa melihat, jadi kita bisa menginputkan datanya, jadi kita nilai PDB dalam miliar, karena ini dalam miliar berarti di sini di sheet secara nasional nilainya nilai awal berarti 2010, nilainya adalah segini. Kemudian di kolom E itu nilai PDB secara nasional pada satu sektor di tahun akhir. Jadi sama dengan kita ambil ke sheet nasional berarti tahun 2019, seperti itu. Nah, ini kita bisa drag ke bawah, jadi nilainya seperti ini. Nah, kemudian di kolom F itu adalah perubahannya seperti apa. Jadi perubahan antara tahun akhir dan juga tahun awal berarti kita dikurangkan dari tahun akhir dengan tahun awal. Jadi kolom E dikurang kolom D sehingga nilainya adalah seperti berikut. Kita juga
bisa menghitung untuk semua sektor. Nah, kemudian untuk persentase berarti kita melihat berapa persentasenya dibagi dengan 41%. Di pertemuan untuk masing-masing sektor secara nasional ada yang naik dari selama 10 tahun naik 41%, ada naik cuma 12%, ada yang naik sampai 130% untuk informasi dan komunikasi seperti itu. Nah, kemudian kita beralih ke data secara provinsi, yaitu PDRB provinsi dalam miliar, karena kita harus menyamakan satuannya. Jadi kita bisa ngambil data secara data di sheet yang bar, karena ini dalam juta kita harus membagi menjadi 1000. Bagi 1000 sehingga nilainya jadi sama-sama dalam miliar. Nah, untuk tahun awal dan juga tahun akhir sama tahun 2019 dibagi 1000 dapat angkanya. Nah, kita juga bisa menghitung secara semua sama untuk deltanya juga. Nilainya seperti ini untuk perubahannya, dan persentase perubahan kita juga bisa hitung. Ada naik 37%, sampai ada yang naik 121% untuk informasi dan komunikasi. Nah, kita akan menghitung kemudian national share-nya. National share berarti berdasarkan judul kolom, jadi nilai PDRB di regional pada sektor I di tahun T-N, berarti tahun awal, berarti sama dengan di kolom H, karena nilainya sama di sana tentunya. Jadi kita bisa hitung juga, drag ke bawah, seperti itu. Nah, kemudian di kolom M, itu berarti nilai PDB secara nasional pada tahun akhir. Karena ini tidak ada I, berarti ini adalah nilai total. Dibagi dengan PDB secara nasional, secara total, PDB total secara nasional tahun T-N, berarti tahun awal. Berarti sama dengan ini dibagi dengan ini. Kita harus kunci selnya. Bisa drag ke bawah, jadi nilainya untuk kolom M adalah nilainya sama untuk semua sektor. Kemudian untuk kolom N, itu adalah perkalian antara A dan B. Jadi kita akan mengkalikan antara kolom L dengan M. Dikali. Nah, hasilnya dapat sekian untuk semua sektor. Dan kita bisa menghitung national share, itu adalah C dikurang A. Jadi sama dengan C dikurang A. Nah, kita akan bisa melihat sebenarnya dari perubahan ekonomi yang ada di masing-masing sektor, yaitu di Sumatera Barat, ini kan ada perubahan dari 27, misalkan untuk pertanian, sektor pertanian itu adalah 27 triliun menjadi 37 triliun, itu sebenarnya komponen secara nasional itu adalah sekian, seperti itu. Jadi ada pengaruh kebijakan nasional terhadap perubahan ekonomi yang ada di Sumatera Barat, ada nilainya sekian. Nah, kalau kita jumlahkan nanti antara national share, proportional shift, dan juga differential shift, nilainya akan sama dengan pertumbuhan yang ada di sini, yang di kolom C. Nah, kemudian kita akan lanjut ke proportional shift. Jadi ini untuk proportional shift pada kolom P, itu adalah nilai PDRB secara regional, berarti provinsi, pada sektor I, tahun T kurang N, berarti tahun awal, berarti sama dengan ini. Kita bisa hitung untuk semuanya. Kemudian untuk kolom Q, berarti nilai PDB sektor nasional sektor I pada tahun T, berarti tahun akhir, dibagi dengan PDB secara nasional sektor I pada tahun awal. Berarti nilainya sama dengan ini dibagi
dibagi dengan, berarti kolom E dibagi dengan kolom D. Ini adalah 1,42. Karena ini I berarti masing-masing sektor berbeda. Nah, kita bisa hitung untuk semua. Kemudian selanjutnya, kolom R itu berarti PDB total secara nasional pada tahun T dibagi dengan PDB secara nasional pada tahun T awal, tahun awal. Itu sama dengan secara total dibagi tahun awal. Nilainya berarti sama dengan kolom M semuanya seharusnya. Kita harus kunci selnya. Untuk kolom R, kita bisa hasilkan angka yang sama dengan kolom M. Kemudian kita akan menghitung di kolom S. Kolom S berarti adalah D atau D, berarti B dikurang C. Sama dengan berarti B 1,42 dikurang 1,57 berarti untuk sektor pertanian, seperti itu. Kita akan hitung untuk semua sektor. Ada nilainya di sini. Nah, kemudian terakhir untuk menghitung proportional shift-nya berarti nilainya perkalian antara A dikali dengan D, yaitu sama dengan A kolom P dikali dengan D kolom S. Ketemu nilai positif dan negatif. Nah, sebenarnya sektor, kalau kita bisa bicara sektor pertanian, kehutanan dan perikanan secara nasional sebenarnya tumbuhnya lambat. Ada juga sektor yang berwarna hijau, ini berarti sektor yang secara proporsional, secara nasional dia maju. Kalau kita ambil ininya, pertumbuhannya, persentasinya adalah sebagai berikut. Ada yang minus 15%, atau yang sektor pertambangan itu minus 44%. Sebaliknya, di sisi lain, sektor informasi dan komunikasi itu tumbuh 73,11% nilai proportional shift-nya. Nah, kemudian kita akan menghitung untuk differential shift. Jadi, kalau kita bisa di sini nilai E berarti nilai PDRB regional pada sektor I tahun T berarti tahun terakhir, berarti sama dengan nilai di kolom I. Kita bisa hitung. Nah, kemudian kolom W itu adalah nilai PDB sektor I di tahun akhir dibagi dengan nilai PDB nasional sektor I tahun awal. Jadi sama dengan dibagi kolom E dibagi dengan kolom D. Kita bisa hitung untuk semua sektor. Nah, kemudian untuk kolom X itu nilai PDRB sektor I tahun awal berarti di kolom H. Kita bisa hitung untuk semua sektor. Nah, kemudian untuk kolom Y atau D itu adalah perkalian antara B dengan C. Berarti kolom W dikali dengan kolom X. Nah, kita bisa lihat hasilnya untuk semua sektor. Kemudian kita akan hitung nilai differential shift-nya. Itu kolom A dikurang dengan D, berarti kolom V dikurang dengan kolom Y. Ini nilai differential shift-nya. Ada nilai positif dan juga ada nilai negatif, sebagaimana tadi. Kita juga akan hitung differential shift. Kita akan menjumlahkan net growth-nya, sebenarnya pertumbuhannya positif atau negatif sih. Jadi kita akan menjumlahkan antara kolom U dengan nilai proportional shift dan juga nilai differential shift-nya. Nah, seperti ini hasilnya untuk masing-masing sektor, dan juga pertumbuhan bersih untuk masing-masing sektor kita bisa lihat di sini.
Untuk sektor pertanian itu sebenarnya pertumbuhan bersihnya minus 19,21%. Kemudian sektor yang pertumbuhan bersihnya itu tinggi adalah sektor informasi dan komunikasi, yaitu sekitar 64%. Nah, secara total sendiri untuk PDRB provinsi itu tumbuh bersih 6,99% antara tahun 2010 sampai tahun 2019. Nah, ini secara umum, secara mendasar, secara kasar seperti inilah cara menghitung shift share untuk masing-masing sektor seperti itu. Nah, kita akan kembali ke paparan. Jadi kalau kita masukkan ke dalam diagram Kartesius untuk masing-masing komponen pertumbuhan proporsional dan juga komponen pertumbuhan pangsa wilayah. Jadi yang sektor di kanan atas ini yang nilainya positif. Jadi nilai proporsionalnya positif, nilai pangsa wilayah juga positif. Berarti sektor jasa pendidikan, akomodasi makan minum, konstruksi, jasa kesehatan, kegiatan sosial, juga transportasi dan pergudangan. Sektor yang minus dua-duanya itu seperti sektor pertanian, kehutanan perikanan, pengadaan air, dan juga industri pengolahan. Seperti itu, Bapak. Nah, bagaimana kita mengkombinasikannya? Kalau saya analytical framework-nya seperti ini. Jadi, kita tadi dapat kuadran untuk klasen, kuadran 1, 2, 3, dan 4. Nah, analisis LQ dan shift share kita kombinasikan juga seperti itu. Nah, nilai LQ besar dari 1 dan juga nilai net growth-nya tadi kita hitung tadi besar dari 0, kita akan masukkan ke kuadran 1. Kalau nilai LQ-nya besar dari 1, nilai net growth-nya kecil dari 0 masuk ke kuadran 3. Sama juga untuk apabila nilai LQ-nya kecil dari 1, net growth-nya besar dari 0 masuk ke kuadran 2. Kalau nilai LQ kecil dari 1 dan nilai net growth-nya kecil dari 0, itu masuk ke kuadran 4. Nah, kita akan kombinasikan juga kedua hasil dari kuadran ini, dua matriks kuadran ini, sehingga kita bisa nanti menentukan sektor unggulannya untuk daerah provinsi Sumatera Barat seperti apa. Nah, seperti ini. Kita akan memberikan pembobotan. Nah, untuk kuadran 1 kita akan, untuk analisis klasen, kita akan mengambil pembobotan seperti ini. Jadi untuk kuadran 1 kita berikan pembobotan 2, kuadran 2 dan 3 itu ketika kita kasih bobot 1, dan juga kuadran 4 kita kasih bobot 0, dan LQ dan shift share, kuadran yang dihasilkan, matriks kuadran yang dihasilkan juga kita berikan pembobotan yang sama, sehingga nilai maksimal nanti adalah 4 dan nilai minimumnya adalah 0, seperti itu. Kita bisa mengidentifikasikan bahwa sebenarnya sektor unggulan itu adalah sektor yang nilainya 4 paling unggulan, yaitu kemudian nilai 3 bisa juga, yang 2 potensial, juga yang 0 berarti sektor yang tertinggal, seperti itu. Nah, kalau kita kalkulasikan hasil perhitungan kita tadi, nah di Provinsi Sumatera Barat, sektor unggulannya itu berdasarkan analisis kita adalah perdagangan besar dan eceran, transportasi dan pergudangan, jasa pendidikan, jasa kesehatan, kegiatan sosial. Itu yang nilainya 4. Kemudian ada juga yang nilainya 3, yaitu informasi dan komunikasi, serta administrasi permintaan, pertanahan, dan jaminan sosial wajib. Nah, sektor yang seharusnya ditinggalkan itu adalah, atau yang bukan merupakan unggulan itu adalah industri pengolahan dan juga real estate, karena nilainya 0. Nah, selanjutnya sebenarnya dalam data yang dipublikasikan oleh BPS itu hanya mencakup 17 sektor atau 21 kategori dari A, B, C, D, E, F, G sampai U. Itu ada 21 kategori yang terbagi ke dalam 17 sektor. Nah, padahal sebenarnya lapangan usaha di Indonesia itu ada banyak sebenarnya. Dari 21 kategori itu, berdasarkan Perka BPS nomor 19 tahun 2017 tentang perubahan atas Perka BPS nomor 95 tahun 2015 tentang klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia, itu 21 kategori tersebar menjadi 89 pokok, tersebar lagi menjadi 241 golongan, tersebar lagi menjadi 520 subgolongan, dan ada 1.574 lapangan usaha sebenarnya. Nah, kalau kita punya data sampai 1.574 lapangan usaha,
dan itu ada datanya secara lengkap, kita akan bisa menghitung tuh masing-masing lapangan usaha mana yang potensial, lapangan usaha mana yang unggulan, lapangan usaha mana yang sebenarnya bukan merupakan unggulan, seperti itu. Sayangnya data yang ada di BPS hanya 17 sektor, atau ada kalau dirinci lebih lanjut ada subsektor di sana. Misalkan untuk pertanian, kehutanan, dan perikanan itu dibagi ada pertanian, ada kehutanan, ada perikanan. Nah, pertanian sendiri juga dibagi ada tanaman pangan, tanaman perkebunan, atau kemudian pertambangan dan penggalian juga dibagi beberapa subsektor. Nah, industri pengolahan juga dibagi menjadi 16 subsektor industri pengolahan. Nah, kalau kita ambil data subsektor yang ada di BPS, nah, kalau kita definisikan tadi sektor unggulan dan nilainya 4 atau 3, berarti kalau berdasarkan sektor saja, tulisan yang di atas sektornya itu adalah sektor unggulannya, berarti tadi kita hasilkan sektor perdagangan, transportasi dan pergudangan, jasa pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial, serta informasi komunikasi dan industri permintahan. Tapi kalau kita basis datanya kita lebih rincikan lagi menjadi subsektor, ternyata ada sektor yang sebenarnya dalam lingkup sektor dia bukan sektor unggulan, malahan tertinggal, tapi dalam subsektornya dia itu ada subsektor yang merupakan unggulan, seperti itu. Contohnya di pertanian, kehutanan, perikanan. Subsektor tanaman pangan itu bernilai 3, subsektor kehutanan dan penebangan kayu juga bernilai 3, subsektor perikanan juga bernilai 3. Nah, bahkan di sektor pertambangan dan penggalian yang secara sektor dia nilainya 1, ternyata di subsektor pertambangan dan penggalian lainnya itu nilainya 4, seperti itu. Nah, bahkan di sektor industri pengolahan yang sama sekali bukan unggulan, nilainya 0, ternyata subsektor industri karet, barang dari karet dan plastik itu bernilai 3, seperti itu. Nah, sebagaimana saya sampaikan tadi, kalau ini kan baru berdasarkan subsektor saja, tapi kalau berdasarkan kelas 1.574 lapangan usaha tadi, kalau kita punya data yang besar seperti itu, kita bisa menentukan sangat mendetail sekali komoditas unggulan kita, bagaimana posisinya secara nasional, seperti itu. Nah, kemudian saya akan sedikit menyinggung saja analisis tabel input-output. Mengapa penting? Karena secara pengertian, tabel I/O adalah sistem informasi statistik yang disusun dalam bentuk matriks yang menggambarkan transaksi antara barang dan jasa antar sektor ekonomi. Nah, kalau kita tadi hanya melihat masing-masing sektor saja, kini analisis input-output akan melihat bagaimana keterkaitan antar sektor, seperti itu. Nah, titik berat pada kali ini adalah derajat kepekaan dan derajat penyebaran, atau backward linkage dan forward linkage. Maksudnya adalah keterkaitan ke belakang ke sektor-sektor hulu atau keterkaitan ke depan ke sektor-sektor hilir. Nah, saya ngambil contoh di sini sektor penyediaan akomodasi dan makan minum. Nah, untuk bisa sektor ini bergerak, dia butuh keterkaitan ke belakang. Sektor-sektor hulu apa yang dibutuhkan? Misalnya untuk bisa misalkan ini hotel atau rumah makan seperti itu, berarti dia harus dibangun dulu, ada sektor konstruksi yang bekerja di sana. Nah, untuk kebutuhan yang hotel dan tempat makan tersebut, dia butuh ada sektor tanaman pangan di sana, ada sektor peternakan di situ, ada subsektor perikanan di situ, kemudian juga bagaimana listrik disediakan untuk si hotel ini, kemudian juga bagaimana air bersihnya gitu. Nah, dari keberadaan sektor akomodasi dan makanan minum ini akan juga ada penyebaran ke depan, itu forward linkage-nya. Bagi sepertinya contohnya secara sederhana ada jasa kesehatan, misalkan ada spa di hotel, kemudian jasa transportasi, ada pangkalan taksi yang akan di depan hotel tersebut, kemudian ada juga jasa keuangan seperti falas seperti itu. Nah, ini secara sederhana, analisis input-output akan melihat bagaimana suatu sektor itu bisa menggerakkan sektor lain ke depan atau ke belakang, seperti itu. Nah, sayangnya kita tidak punya data input-output ini yang diupdate secara berkala, seperti itu. Terakhir, sebenarnya tahun kemarin kita juga sudah melakukan BIMTEK terkait analisis input-output, cuman kami sendiri di provinsi juga belum bisa mendapatkan data terakhir yang dilakukan oleh BPS terkait penyusunan tabel input-output tahun 2019 kemarin. Nah, mudah-mudahan dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan kita ke depan untuk PJMD, kita bisa mendapatkan data terakhir yang ada oleh BPS sehingga kita bisa menganalisis secara
backward linkage dan forward linkage masing-masing sektor seperti itu. Tapi karena penghitungannya akan sangat rumit sekali, kita tidak akan melakukan latihan terhadap penyusunan tabel input output. Nah, kemudian kita akan melihat bagaimana secara spasial perbandingan sektor ekonomi unggulan tersebut. Nah, kalau tadi kita menghitung untuk level provinsi, nah kalau kita hitung untuk level masing-masing kabupaten kota, nah hasilnya seperti ini. Nah, ada sektor untuk masing-masing dari sektor A sampai U, 21 sektor tadi, 21 sektor. Kemudian ada juga 1 sampai 19 kabupaten kota. Nah, kita akan lihat pertama untuk garisnya kita bisa bagi ada 12 kabupaten di atas, 7 kota di bawah. Nah, sektor pertanian, pertambangan dan itu relatif di kawasan perkotaan itu bukan merupakan sektor yang unggulan. Kita bisa melihat karakteristiknya seperti ini. Nah, di sisi lain, di kanan atas juga seperti itu. Misalkan sektor-sektor yang jasa keuangan, real estate, jasa perusahaan, jasa-jasa yang relatif bukan merupakan sektor unggulan di kabupaten kota. Karena secara geografis memang daerah ini berbeda antara kabupaten dan juga kota, sehingga sektor-sektor ekonomi unggulan yang ada juga akan tergantung dengan kondisi geografis dan kondisi penduduk yang ada di masing-masing wilayah. Secara umum, bisa didefinisikan seperti itu, karena secara kota itu akan cenderung lebih berada pada sektor sekunder dan juga sektor tersier. Dan kabupaten itu akan cenderung berada pada sektor primer dan juga sektor sekunder. Nah, kalau kita tampilkan data tersebut dalam bentuk spasial, nah untuk lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan akan terlihat seperti ini. Jadi kita bisa melihat misalkan di kawasan utara, Pasaman Barat, dan juga Agam, itu terbentuk klaster, misalkan anggaplah seperti itu, klaster sektor ekonomi unggulan untuk pertanian, kehutanan, dan perikanan yang nilainya 3 di sini. Kemudian juga pertambangan penggalian, kita juga bisa melihat kemudian bagaimana untuk sektor industri pengolahan, pengadaan listrik dan gas, kemudian juga pengadaan air, konstruksi lebih cenderung ke bagian selatan Sumatera Barat, seperti itu. Mungkin karena pembangunan konstruksi di selatan itu lebih, mungkin pada tahap sekarang itu lebih masif, seperti itu. Kemudian juga ada sektor ekonomi unggulan untuk perdagangan besar dan eceran, transportasi dan pergudangan. Nah, penyediaan akomodasi dan makan minum ini cenderung di kota-kota seperti Padang, Solok, Saulunto, Pariaman, Padang Panjang, Bukit Tinggi, dan Payakumbuh itu menjadi sektor unggulan. Nah, informasi dan komunikasi relatif tersebar. Nah, kemudian untuk jasa keuangan dan asuransi dan real estate itu relatif bukan merupakan sektor unggulan di Sumatera Barat, baik di level provinsi dan juga level kabupaten kota. Kemudian jasa perusahaan juga sama. Nah, administrasi permintaan dan pertanahan serta jaminan sosial wajib itu relatif tersebar seperti itu. Kemudian juga untuk jasa pendidikan itu yang unggulan ada di kota Padang Panjang dan juga Kabupaten Sijunjung. Juga jasa kesehatan, kegiatan sosial relatif cukup banyak juga yang menjadi sektor unggulan, terutama di kawasan perkotaan. Terakhir untuk jasa lainnya juga seperti itu. Nah, analisis dan perhitungan sektor ekonomi unggulan ini dapat digunakan untuk melihat tingkat keunggulan atau tingkat kestrategisan suatu komoditas juga, seperti itu, seperti yang padi, jagung, cabai, bawang merah, coklat, gambir, ikan, dan lain-lain. Seperti itu. Nah, kalau kita bisa menghitung misalkan produksi padi di daerah di satu kabupaten dibandingkan dengan produksi padi secara provinsi, itu juga bisa menghitung nanti nilai LQ, Shifter, dan juga ininya klasennya seperti itu. Juga bisa nanti kalau dikombinasikan bisa juga melihat nanti sebenarnya sektor ini sektor unggulan atau bukan di satu kabupaten, seperti itu. Nah, analisis ini juga dapat digambarkan dalam bentuk perbandingan spasial antar wilayah atau bisa melihat aglomerasi, misalkan padi tadi di kabupaten A unggulannya padi, kabupaten B unggulannya juga padi. Misalkan untuk Pasaman dan Pasaman Barat, misalkan contohnya seperti itu.
ternyata di Pasaman unggulannya padi, di Pasaman Barat unggulannya juga padi. Berarti ini, dan juga Agam misalkan tadi unggulannya juga padi. Berarti kita bisa membentuk suatu aglomerasi di sana. Misalkan seperti itu, aglomerasi industri pertanian untuk padi seperti itu. Bagaimana kebijakan-kebijakan nanti yang akan ditimbulkan juga bisa memperhitungkan analisa spasial keunggulan sektor ekonomi yang ada di masing-masing kabupaten kota. Nah, kalau kita bicara kontribusi, jadi dari 2010 sampai 2019 itu ada daerah yang secara kontribusi dia meningkat kontribusinya terhadap produksi ekonomi atau PDRB provinsi secara provinsi seperti itu. Misalkan yang di garis bawahi ini sini adalah Padang Pariaman dan juga Kota Padang. Jadi antara 2010 sampai 2019 itu kontribusi Padang Pariaman dalam ekonomi Sumatera Barat itu naik 0,76%. Juga Kota Padang sama 0,76%. Berarti di sisi lain ada juga yang kontribusinya itu berkurang. Contohnya Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Solok, dan juga Kabupaten Tani relatif besar. Juga Pasaman Barat, ini juga relatif besar berkurang kontribusinya. Nah, kalau secara spasial kita bisa melihat kontribusi ini, pertumbuhan ekonomi ini, berarti kalau Kota Padang semakin cenderung meningkat kontribusinya, berarti ada kecenderungan untuk terjadinya kota primate atau primate city. Jadi bisa ada kemungkinan nanti tingkat kesenjangan antara Kota Padang dengan kota lain itu juga meningkat karena pertumbuhan ekonomi itu lebih terkonsentrasi di daerah Kota Padang dan sekitarnya. Kita bisa lihat sini Kota Padang, kawasan sentralnya Padang Pariaman, dan juga Kota Solok itu juga kontribusinya meningkat. Dan juga ada Kabupaten Pesisir Selatan juga meningkat. Jadi Kota Padang dengan dengan kawasan sentralnya itu cenderung mengalami kontribusi ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan daerah lain. Jadi ada kecenderungan untuk terjadinya kota primate di sekitaran Kota Padang seperti itu. Nah, salah satu analisa spasial lagi yang kita lakukan dalam dokumen RKPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 adalah, kita membandingkan antara pertumbuhan ekonomi dan juga pencapaian pertumbuhan ekonomi dengan IPM, dengan tingkat kemiskinan dan juga pengangguran terbuka serta Gini ratio yang ada di masing-masing kabupaten kota. Kita bagi ke dalam kuadran. Bapak Ibu yang sudah melihat dokumen RKPD Provinsi bisa melihat kita menampilkan ada analisa spasial seperti ini, sehingga daerah yang berada pada kuadran A kita kasih nilai 3, kuadran B dan C kita kasih nilai 2, dan kuadran D kita kasih nilai 1. Dan kita kemudian jumlahkan masing-masing nilainya, ada pola spasial pertumbuhan ekonomi. Jadi ada kota-kota dan kabupaten yang berada pada kuadran A 4 kali atau 3 kali, ada kemudian berada pada kuadran B lebih banyak, atau pada kuadran D yang lebih banyak, sehingga secara spasial ada daerah yang pertumbuhan ekonominya itu berkualitas pada daerah-daerah yang berwarna biru. Jadi kalau kita kaitkan dengan arahan dari Bapak Kepala tadi, itu pertumbuhan ekonomi atau konsentrasi ekonomi itu cenderung berada pada koridor Padang Timur. Padang koridor 1 tadi kalau dalam dokumen MB3 ISB. Jadi kota-kota dari Padang, Solok, Datar, Padang Panjang, Bukit Tinggi, Kota Payakumbuh, dan juga 50 kota. Hanya saja dalam analisa kami, ini konsentrasi ekonomi secara spasial yang ada pada koridor ini tidak berdampak, ada leverage-nya terhadap contohnya Kabupaten Agam dan juga Kabupaten Padang Pariaman. Karena seharusnya daerah ini dilewati oleh jalur koridor ini secara jalan kan pasti dari Padang ke Payakumbuh dari kota itu melewati Kabupaten Padang Pariaman dan juga Kabupaten Agam, tapi secara ekonomi itu tidak terlalu berdampak besar. Berarti ada permasalahan di Kabupaten Padang Pariaman juga Kabupaten Agam tidak mendapat leverage dari pertumbuhan koridor ekonomi yang ada pada Padang dan Bukit Tinggi, kemudian Payakumbuh 50 kota seperti itu. Nah, bagaimana implikasinya? Nah,
daerah kita dalam beberapa anak teori dijelaskan bahwa sebenarnya untuk memacu pertumbuhan wilayah itu perlu konektivitas dan juga aksesibilitas. Kalau kita kaitkan berarti dengan pengembangan pembukaan jalan seperti itu atau peningkatan jalan seperti itu. Nah, kalau kita tampalkan peta tadi dengan master plan pengembangan jalan di Provinsi Sumatera Barat, nah berarti kita untuk mereduksi nilai apa namanya kesenjangan wilayah antara koridor yang tadi dengan utara dan bagian selatan. Jadi berdasarkan jalan provinsi ada beberapa ruas jalan provinsi yang perlu penanganan lebih lanjut ke depannya. Misalkan seperti ruas jalan Pasar Baru Alan Panjang Kiranjau, ruas jalan Abai Sangir Sungai Dareh, ruas jalan Padang Kota Gadang Palembayan Palupuh, ruas jalan Bunga Tanjung Teluk Tapang, ruas jalan Lubuk Sekaping Kalu, ruas jalan Rawokan, ruas jalan Pangkalan Kota Baru Sialang Gelugur, dan juga ruas jalan Simpang SP2 kan tercamat di Kabupaten Kota Mentawai. Nah, penekanan pada ruas-ruas jalan ini untuk ditingkatkan lebih lanjut ke depannya akan mereduksi secara teoritis, akan mereduksi dampaknya tadi nanti akan mereduksi apa namanya gap pertumbuhan ekonomi antara koridor yang ada, koridor Padang Barat Timur, koridor 1 dengan koridor-koridor yang lainnya. Nah, kemudian kita masuk ke setelah alurnya tadi, kalau setelah selesai menentukan identifikasi sektor ekonomi unggulan, kita juga bisa mengidentifikasi bagaimana permasalahan isu strategis yang ada di kita, kemudian juga bagaimana kapasitas keuangan daerah yang ada di kita, sehingga kita bisa nanti menentukan secara umum, secara teknik, secara teknokratik, bagaimana proyeksi indikator makroekonomi daerah sebelum kita masuk ke perumusan menurunkan visi dan misi kepala daerah. Nah, bagaimana menentukan target tersebut? Nah, ada beberapa dasar kalau kita menentukan target. Pertama itu adalah target nasional atau target tingkat yang lebih tinggi. Kalau kita di provinsi berarti itu target RPJMN. Kalau di kabupaten kota berarti memperhitungkan target RPJMN dan juga RPJMD di provinsi. Nah, sebagaimana yang kita lakukan dalam penyusunan RKPD 2021, kita itu memperhitungkan bagaimana pertumbuhan ekonomi yang diprediksi oleh dalam RPJMN, kemudian kita yang sebagaimana hasil perhitungan Bappenas, kemudian kita turunkan lagi ke kabupaten kota seperti itu. Ini berdasarkan analisa target yang lebih tinggi. Kemudian kita juga melihat bagaimana tren atau capaian periode sebelumnya. Kita bisa menghitung nanti tadi berdasarkan data yang sudah ada PDRB ADHK bagaimana kecenderungan pertumbuhan ekonomi minimal itu 10 tahun yang lalu seperti itu. Kemudian juga bagaimana standar nasional. Nah, standar nasional di sini kita bisa mengacu ke standar pelayanan minimal sudah pasti, kemudian juga standar global yang diturunkan menjadi standar nasional seperti SDGs. Ada beberapa target dalam SDGs yang perlu kita jadikan target dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah juga. Kemudian terakhir, bagaimana ketersediaan sumber daya. Di sini kita berbicara mengenai daya tampung lingkungan, daya dukung lingkungan, dan juga yang tidak kalah penting sekali itu adalah bagaimana kapasitas keuangan daerah kita. Jangan berdasarkan kapasitas keuangan daerah kita tidak mampu, tapi kita menetapkan target yang terlalu tinggi, terlalu optimis seperti itu. Nah, secara umum, ini secara sederhana sekali, proyeksi itu kita bisa lakukan misalkan proyeksi linear atau linear forecasting. Jadi bagaimana teknik peramalan data di masa depan berdasarkan tren atau kecenderungan data secara linear di masa lalu. Nah, kalau berdasarkan data yang ada ini PDRB provinsi dari tahun 2010 sampai tahun 2019, kita bisa grafikkan seperti ini. Sebenarnya ini kan ada nilai, ada grafik tren di sini kalau kita bisa lihat di file Excel-nya di sheet terakhir itu linear forecasting. Ini kan ada data PDRB. Nah, kita bisa buat apa namanya chartnya secara grafis seperti ini. Ini kan data untuk tahun 2010, kita akan memproyeksikan untuk tahun 2024 seperti ini.
Ini data yang ada kita punya seperti ini. Nah, ini bisa kita tambahkan trend line atau garis kecenderungan yang ada pada data ini. Nah, ini secara linear. Ini ada data secara linear, trend secara linear. Kita bisa lihat persamaannya, juga nilai R-nya. Nah, ini kita bisa forecast di sini. Kita bisa proyeksikan ke depan. Berapa periode misalkan. Kita punya 5 periode berarti ya sampai 2024, berarti 5 periode. Kita enter. Nah, di sini ini secara langsung ini Excel akan memperlihatkan garis kecenderungannya. Berarti pada tahun 2024 itu PDRB ADHK Sumbar itu diprediksi pada kisaran angka lebih dari 200 triliun rupiah. Nah, kalau secara angka realnya kita bisa menghitung dari nilai persamaan ini, atau kita bisa menghitung berdasarkan rumus. Rumusnya forecast linear, kemudian kita ambil nilai X-nya di tahun 2020, noun Y berarti Y itu adalah untuk kita kasih titik koma, kemudian Y-nya itu adalah PDRB, titik koma, kemudian X-nya 2010 sampai 2019. Kemudian kita harus kunci sel C3, sel C3. Ini sel C3 dan juga B3. Nah, hasilnya itu dari 2020, 2021, 2022, dan juga 2024. Secara detail nilainya adalah 208 triliun sekitar segitu kalau berdasarkan tren kecenderungan secara linear dari 2010 sampai 2019. Nilai angka di 2024 di sini bernilai 208,5 triliun rupiah. Nah, kemudian kita kembali ke slideshow seperti ini. Itu secara linear, dan juga secara eksponensial smoothing secara sederhana seperti ini saja bagaimana memproyeksikannya. Jadi metode eksponensial smoothing adalah menunjukkan pembobotan menurun secara eksponensial terhadap nilai observasi yang lebih tua, yaitu nilai yang lebih baru diberikan bobot yang relatif lebih besar dibandingkan nilai observasi yang lebih lama. Nah, metode ini memberikan sebuah pembobotan eksponensial rata-rata bergerak dari semua nilai observasi sebelumnya. Hasilnya seperti ini. Tapi secara kalau kita ke dokumen Excel-nya, nilai kita bisa pakai rumus. Misalkan di sini forecast estimate target date 2020, values-nya kolom C, titik koma, timeline-nya dari 2010 sampai 2019, titik koma, seasonality kita ambil 1, data content 1, agregasi 1. Tapi kita harus kunci sel values dan timeline-nya. Nah, secara terus kita akan bisa lihat seperti ini. Nah, kalau secara eksponensial smoothing nilainya akan berbeda dengan forecasting secara linear. Jadi ada nilainya di tahun 2024 di sini 213,78 triliun. Nah, ada juga sebenarnya kalau Bapak Ibu punya Excel versi terakhir itu ada forecast sheet di sini. Kita bisa memforecast, Excel bisa memforecast secara gampang. Misalkan, maaf, kita harus blok dulu datanya di sini. Blok data yang kita punya, berarti tahun 2010 sampai 2019, PDRB-nya dari 2010 sampai 2019, kemudian kita ambil forecast sheet. Kita bisa menentukan forecast N-nya berarti tahun 2024, seperti ini. Ini aja, create aja. Kita bisa lihat di sini. Nilai tengahnya di sini kalau nilai lower confidence bound-nya di sini, upper confidence bound-nya di sini. Berarti kalau range-nya bisa antara 209 sampai 218.
ini nilainya 95%. Seperti itu. Dengan tingkat kepercayaan 99%, ini range-nya di antara sekian sampai sekian di tahun 2024. Nah, secara umum forecasting seperti itu saja sebenarnya secara sederhana seperti itu. Ini grafis. Tentu banyak pertimbangan lain dalam menentukan proyeksi, tidak hanya berdasarkan tren saja, tapi secara tren, berdasarkan tren kecenderungan kita memanfaatkan Microsoft Excel, ya seperti itulah beberapa contohnya seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian sebagai penutup saya ingin menyampaikan beberapa hal. Pertama, ada isu strategis seperti ini. Saya ingin mengangkat fragmented government. Ternyata kita di daerah itu diminta oleh pusat itu banyak hal. Kadang antar kementerian itu juga tidak selalu berkoordinasi satu sama lain, sehingga energi kita di daerah habis untuk memuaskan kepentingan sektoral masing-masing kementerian seperti itu. Misalkan Bappenas minta A, kemudian juga Menpan minta dokumen ini, Kemenku juga minta dokumen itu, Kemendagri juga minta dokumen LPPD, segala macam. Dan antar direktur jenderal di dalam Kementerian Dalam Negeri juga kadang-kadang juga tidak ada sinkronnya seperti itu. Seperti permasalahan Kemendagri 90 kemarin, permasalahan SIPD, maaf, SIPD antara Bangda juga Keuda seperti itu. Nah, kita di daerah tentu berharap bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di pusat bisa bersinkronisasi lebih baik lagi, sehingga kita di daerah, energi kita di daerah tidak habis untuk melakukan kegiatan yang berulang-berulang, padahal sebenarnya tujuannya sama seperti itu. Dokumen yang diminta itu relatif hampir sama saja, tapi karena kebutuhan untuk masing-masing kementerian beda, kita berulang-ulang melakukan menyusun dokumen yang relatif hampir sama saja. Gitu. Nah, kalau bisa sebenarnya kan kita menyusun satu dokumen tapi bisa diterima oleh semua kementerian gitu, tidak hanya satu kementerian saja. Nah, bagi kita di daerah juga seperti itu. Kita juga tidak bisa berpangku tangan kalau ya toh kebijakan di pusat seperti itu kita juga harus mengikuti, tidak juga. Sebenarnya kita di daerah juga bisa berinovasi untuk menyusun dokumen perencanaan, sehingga konten-konten apa yang diminta oleh masing-masing kementerian itu bisa kita akomodir dalam satu kali analisis, sehingga nanti penyajian dokumennya saja yang agak sedikit berbeda seperti itu. Dengan catatan kita harus punya beberapa prasyarat penting seperti sistem informasi yang baik, pendataan yang juga baik juga gitu, dan juga tim analisis yang baik juga. Nah, kemudian ada tantangan ke depan bagi kita secara nasional, juga secara daerah. Pertama itu adalah revolusi industri 4.0. Jadi penggunaan teknologi informasi itu merupakan hal yang tidak bisa dielakkan bagi kita. Sudah ada juga perpres tentang sistem penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Kita juga sudah familiar dengan SIPD. Even better sebenarnya, penggunaan sosial media itu juga bagi pemerintah pusat itu sudah bukan hal yang tabu lagi. Hampir semua kementerian itu sudah punya akun sosial media official masing-masing. Tapi di daerah itu tidak semua pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota punya tim yang mengelola sosial media. Karena kita sekarang tidak bisa terlepas dari sosial media. Opini yang beredar di masyarakat juga beredar di sosial media. Kebutuhan dan permasalahan yang ada di masyarakat juga berada di sosial media, sehingga kalau kita bisa gather data yang ada di sosial media atau big data ini, kita bisa mengidentifikasi permasalahan yang ada pada akar rumput, yang ada pada masyarakat di bawah seperti itu. Kalau kita bisa mengelola official account, masyarakat punya saluran yang resmi untuk mengadu kepada pemerintah karena dekatnya ke sosial media. Kalau dia bisa mengadu lewat sosial media itu kan lebih gampang sebenarnya. Tapi untuk implementasi teknologi informasi ini perlu cyber security yang baik juga seperti itu. Nah, kemudian kapasitas perencanaan seperti apa? Nah, kapasitas perencanaan tidak hanya dari aspek pengetahuan saja, tapi juga dari skills atau keterampilan atau keahlian. Nah, keterampilan atau keahlian ini
bisa didapat salah satunya dari BIMTEK ini gitu. Dan ini menurut hemat saya kadang ini tergantung kepada pribadi masing-masing. Ada orang yang memang ya udahlah saya kemampuan saya cuma segini, ya saya kerjanya cuma bisa segini gitu. Tidak ada eager untuk menambah keterampilan atau keahlian seperti itu. Kemudian terakhir ada juga attitude atau sikap kerja. Dan ketiga hal ini penting sebenarnya pada sebagaimana diulas di awal tadi adalah kompetensi untuk masing-masing ASN, kompetensi secara manajerial, kompetensi secara sikap sosialnya, dan juga kompetensi secara teknisnya. Kemudian terakhir tantangan ke depan adalah isu global gitu. Isu global yang sekarang ya Sustainable Development Goals, bagaimana tujuan pembangunan berkelanjutan itu bisa kita capai pada tahun 2030. Kemudian juga bagaimana pembangunan yang inklusif tidak hanya eksklusif bagi sebagian pihak saja gitu. Bappenas sendiri sebenarnya sudah menyusun indeks pembangunan, indeks pertumbuhan ekonomi inklusif kalau tidak salah. Kita juga bisa mengakomodasi itu di level daerah sebenarnya. Kemudian juga bagaimana permasalahan lingkungan hidup yang tidak bisa kita hindari. Contohnya pada saat sekarang pandemi COVID-19, kita lebih banyak bekerja dari rumah, aktivitas di luar dibatasi sehingga banyak makanan secara online, dan produk lain secara online, sehingga kebutuhan akan plastik semakin meningkat. Bagaimana efek dari pandemi ini terhadap pertambahan populasi plastik di TPA kita juga belum tahu bagaimana. Nah, ini salah satu yang juga menjadi isu penting ke depannya. Kemudian saya ingin sedikit berbicara mengenai kalau kita di Sumatera Barat itu ABS-SBK, tapi hanya terbatas pada akan terpisahkan gitu. Kalau kita tidak berbicara mengenai bagaimana di level pengembangan wilayah seperti itu, bagaimana kita bisa menerapkan prinsip Islam dalam pembangunan wilayah. Nah, ada 3 hal penting sebenarnya kalau saya mengutip dari Amhar dan juga Ahmad. Jadi ada arah pengembangan wilayah, ada pembiayaan pembangunan, juga arah pengembangan kegiatan. Tapi saya tidak akan membahas yang kedua di bawah. Saya akan membahas di arah pengembangan wilayah saja, yaitu sesuai dengan maqasid syariah, yaitu prinsip umum dalam tujuan syariat atau hukum Islam. Ada 5 hal penting, yaitu hifzun ad-din, yaitu menjaga agama. Jadi bagaimana ketika kita membangun suatu wilayah, kita menyediakan lahan yang diperuntukkan untuk menjalankan perintah agama yang dibatasi waktu, seperti misalkan sholat. Contohnya kalau kita membangun suatu gedung, kita harus menyediakan ruangan untuk sholat berjamaah seperti itu. Atau kita merencanakan sebuah kota baru, berarti kita harus menyediakan lahan untuk misalkan Islamic Center-nya seperti itu. Ini salah satu upaya kita menaruhkan prinsip Islam dalam pembangunan wilayah. Kemudian hifzun an-nas, berarti dalam arti menjaga jiwa. Pengembangan wilayah itu harus memenuhi syarat-syarat keselamatan terhadap berbagai jenis bencana. Selain itu diperlukan ikhtiar untuk antisipasi seperti memperkuat struktur bangunan, menambah early warning system, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah hifzun aqal, yaitu menjaga akal. Nah, masyarakat dalam wilayah yang akan kita kembangkan tersebut tidak boleh menjadi rusak akalnya, baik secara fisik oleh kerumitan struktur dan pola ruang, maupun adanya kepercayaan atau mitos tempat. Wilayah tersebut harus didesain sedemikian rupa agar penghuninya bisa hidup sehat dan produktif, tidak justru malah stres akibat pembangunan wilayah yang ada di situ. Kemudian selanjutnya adalah hifzun nasl, yaitu menjaga keturunan atau nasab. Nah, desain yang di wilayah yang dibuat sedemikian rupa sehingga dapat melindungi keturunan kita atau generasi selanjutnya, seperti pemisahan ruang antara laki-laki dan perempuan. Nah, salah satu yang kebijakan yang pemerintah Provinsi Sumatera Barat lakukan yaitu ada penyusunan standar standar pembangunan untuk daerah tujuan wisata seperti itu. Dalam salah satu kriterianya itu ada pemisahan jalur masuk antara laki-laki dan perempuan, karena ini menganut Perda Pariwisata Halal yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Itu salah satu contohnya. Kemudian juga ada hifzun mal, yaitu menjaga harta. Jadi dalam pembangunan wilayah itu harus menggunakan sumber daya secara efektif dan efisien, baik dari energi listrik yang digunakan,
air yang digunakan juga ruang yang tidak fungsional itu juga harus dihindari. Nah, terakhir saya ingin mengutip beberapa quote. Pertama dari Quran surat ke-13, surat Al-A'raf ayat 11, yaitu kalau kita bisa mengutip, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan satu kaum sehingga mereka merubah keadaan mereka sendiri. Jadi kalau kita ingin mengembangkan daerah kita, ya kita lah yang akan mengembangkan. Allah tidak akan merubah, tidak akan merubah daerah kita kalau kita sendiri yang tidak merubahnya. Kemudian quote yang kedua dari surat Al-Mujadalah ayat 11, yarfa'illahu lazina amanu minkum wallazina utul ilma darajah. Jadi Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan juga orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Mudah-mudahan pengetahuan yang kita dapat pada kali ini akan bisa menambah derajat kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Satu quote terakhir dari Benjamin Franklin, ini sangat terkenal sekali, if you fail to plan, you are planning to fail. Jadi kalau kita gagal dalam membentuk suatu dokumen perencanaan yang baik, berarti ada kontribusi kita dalam merencanakan